Kalau kita udah selingkuh ya, ada aja alasan yang akan kita cari untuk membenarkan kenapa kita selingkuh dengan cara menyalahkan pasangan halal kita. Hola netizen yang terhormat, Inara Rusli baru-baru ini hadir di podcast YouTube milik Denny Sumargo. Ia mengungkapkan berbagai hal tak terduga soal perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgon. Di podcast tersebut ternyata Denny Sumargo ikut tak kuasa menahan tangis setelah mendengar salah satu ucapan Inara Rusli. Inara Rusli masih menjadi sorotan netizen yang berbakti setelah mengungkap perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgon. Hal itu membuatnya diundang ke podcast Denny Sumargo. Lewat podcast tersebut, ia mengungkapkan soal sudah mati rasa, poligami, hingga pengorbanan untuk anak-anaknya. Namun ada salah satu perkataan Inara yang akhirnya membuat tangis Denny Sumargo ikut pecah. Inara Rusli kemudian mengatakan bahwa ia bangga dengan dirinya sendiri karena bisa bertahan dan selalu bersikap tulus. Kata-kata Inara Rusli rupanya membuat Denny Sumargo terharu dan ikut menangis. Namun Denny Sumargo cepat-cepat mengusap air matanya. Selain ikut terharu dan menyemangati Inara Rusli, momen Denny Sumargo yang ikut terharu itu menjadi sorotan netizen yang tercinta. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Di podcastnya si Inara sama Denny Sumargo ini, si Inara bilang katanya Virgon itu pernah bilang kalau dia tuh ngerasa secure, jadi ngerasa aman karena si Inara ini tuh udah setiap saat di rumah gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak ada tantangan gitu loh, dia pulang juga rumah udah siap, udah rapi, anak-anak udah bener, anak-anak juga Inara semua yang ngurusin, keperluan Virgo dia yang ngurusin, jadi semuanya tuh udah lempeng aja gitu loh, lurus lah pokoknya. Jadi si Virgon tuh merasa tidak ada tantangan gitu katanya. Nggak tahu sih, memang mungkin beberapa lelaki tuh kayak Virgon gini ya, jadi insting-instingnya tuh pemburu banget. Soalnya temen aku tuh pernah bilang, kamu tahu kan kalau cowok itu tuh instingnya memburu, dia bilang gitu. Nah, aku sama istriku ini tuh kayak udah ngerasa nggak ada hasrat untuk memburu, dia bilang gitu. Karena istrinya itu ya ready di rumah gitu loh, ready, ada selalu buat dia gitu. Jadi tadi pagi sambil beberes, nggak sengaja lihat podcastnya Bang Densu sama Kak Inara. Di situ Kak Inara ngejelasin kenapa dia sampai nge-blow up semuanya itu karena ditantangin sama si pelakor. Geli aja gitu, pelakor itu nyalinya pada gede-gede banget. Udah nggak tahu diri, nggak tahu malu juga. Seenggaknya kalau nggak tahu diri, tahu malulah dikit ya. Ini mau cerita sedikit, gara-gara ini podcast, aku jadi flashback aja gitu ke masa lalu yang bermasalah sama pelakor juga. Dan di saat itu udah lama banget ya, itu sekitar tahun 2015. Tahun 2015 itu tuh udah, pelakor itu tuh udah di hidup gue udah berani banget gitu. Berarti emang dari dulu yang namanya pelakor itu untuk menjaga mungkin kewibawaan pelakornya gitu, kepelakorannya. Jadi dia itu semampunya, sekuat tenaganya untuk membela diri dia gitu. Padahal harusnya kalau udah nggak tahu diri, setidaknya tahu malu gitu. Jangan seakan-akan atau seolah-olah menjadi korban. Jadi saat itu dia berani banget ngehubungin gue, maki-maki gue, itu maki-maki orang yang harusnya maki-maki dia, dan nantangin gitu. Itu nggak nyampe sih di kepala aku, beneran nggak nyampe. Tapi dibalik itu semua pasti ada lah ya yang namanya kayak dia berani melakukan hal itu karena mulut manis ataupun janji manis ataupun entah apa itu dari si lelaki lah. Jadi karena si pelakor ini udah terlalu berani menunjukkan eksistensinya, ya berarti laki-lakinya udah ngomongnya macam-macam, yang aneh-aneh, udah ngasih janji-janji, yang bikin si pelakor membumbung tinggi, udah gitu pelakornya juga nggak tahu diri. Jadinya begitu teman-teman, kalau kita udah selingkuh ya, ada aja alasan yang akan kita cari untuk membenarkan kenapa kita selingkuh dengan cara menyalahkan pasangan halal kita. Kalau kita udah selingkuh, biasanya mata kita, perasaan kita, pikiran kita ditutup oleh Tuhan, dan kemudian kita membenarkan hal yang salah, merasa nyaman, bahagia, dan hidup kita merasa diwarnai dengan pasangan selingkuh kita itu, pasangan haram kita itu. Tapi
Tapi dengan pasangan halal kita merasa nggak nyaman lah atau hambar lah, ada aja tuh alasannya. Itulah efek-efek kalau kita mulai membuka hati, membuka mata untuk berselingkuh. Nah, bagi teman-teman dalam posisi yang sama seperti sekarang ini, sebenarnya yang perlu dilakukan hanyalah tarik diri kita, taubatlah, minta maaflah pada pasangan halal kita, dan mulailah menata hidup lagi kepada dan ke arah yang lebih baik. Karena sebenarnya ujian ya, selingkuh itu adalah ujian dalam rumah tangga, dan pilihannya ada dua. Kalau teman-teman lanjutkan, maka yang didapatkan itu adalah kepedihan, kesengsaraan, dan juga hal buruk lainnya ya. Dan kemudian kalau misal dihentikan, kemudian taubat dan minta maaf pada pasangan halal, maka hadiah yang akan kita terima dari Tuhan itu berupa kebahagiaan, keberlimpahan, dan rezeki yang datang dari arah tak disangka-sangka. Dan itu udah banyak banget terjadi ya, bukan hanya omong kosong belaka. Jadi mulai dari sekarang, mulai set pikirannya, ubah pola pikirnya, siapkanlah, matangkanlah masa depan kita, terutama masa tua kita. Ingat, kita pasti tua ya, kita pasti tua. Jadi kalau misalnya mulai dari sekarang kita tidak mengubah cara kita yang salah itu, kapan lagi kita mengubahnya? Mulai rencanakan masa tua kita itu inginnya seperti apa. Kalau misalnya kita lanjut dengan selingkuhan kita itu dan mengharapkan hidup bahagia, itu semu loh teman-teman. Kita mulai lagi dari nol, mulai lagi adaptasi. Iya, kalau orangnya memang sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau misalnya Tuhan malah membuat dia lebih jahat atau lebih buruk dari sebelumnya, dari pasangan kita yang sebelumnya, ya itu lebih berbahaya lagi untuk diri kita. Terutama untuk para perempuan atau para istri, kalau misal dalam posisi seperti ini, yuk tarik diri kita, karena selagi masih ada waktu, dan kemudian taubatlah, karena Allah itu maha penerima taubat. Dan senangnya Allah itu melihat orang yang taubat itu, ya begitu senangnya lah, intinya Allah itu sangat senang dengan orang-orang yang taubat. Jadi sebelum terlambat, ayo kembali pada pasangan halal, tata kembali hidup kita. Setidaknya ini adalah satu pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Katanya gini, jadi karena rumah udah siap, segala Inara yang handle, rumah beres, segala beres, anak-anak udah beres, jadi nggak ada tantangan. Ngakak baca komentar netizen. Bentar. Nih yang ini nih. Rumah udah beres, ngerasa jadi nggak ada tantangan. Rumah harus dibuat ala benteng tak sih. Kalau mau makan harus khawatirin tangan. Harus ada tantangan. Terus ada satu lagi. Nah, berarti kita sebagai istri harus sering ngilang kemana-mana biar tidak selalu ready di rumah. Jadi biar ada tantangan gitu, biar dicari gitu. Gak gitu juga kali mbak, laki-lakinya aja yang gak bersyukur. Virgon Menang bidadari kalah mulungan.